Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anda alaina min barakatihi fid dharain amin. Ini mana? Faslun ay hadza faslun. Fi tariki sholati ing dalem wong kang ninggal salat. Fi tariki sholati ing dalem wong kang ninggal salat. Manutawi sapane wong iku jahada lamun to angas sapa man. Angas itu mengingkari atau menentang wujub sholati ing wajibe salat al maktubati kang den fardhoake. Al maktubati kang den wajibake. Ai ihdal khamsi tegese salah sijine salat 5. Barang siapa yang menentang, mengingkari tentang wajibnya sholat 5 waktu, maka kafaro mongko kufur sopeman. Kafaro mongko kufur sopeman. Langsung diklaim sebagai orang kafir. Alasannya liingkari ma krono ngingkarine perkara. Perintah huwa kang utawi ma iku mujma'un wis den sepakati. Apa alaihi ing atase ma karena sudah disepakati oleh ulama. Dinas maklumun iku perkara kang den kaweruhi minad dini saking agama oleh diweruhi biddarurati kelawan darurat. Tidak harus mencari tahu terlebih dahulu, sudah maklum karena maklum biddarurat seperti itu. Tidak kok harus belajar dulu baru mengetahui kalau sholat itu ternyata wajib yang 5 waktu. Tidak, itu sudah maklum biddaruri. Artinya tidak belajar pun, tidak mondok pun, tidak sekolah pun sudah tahu karena orang-orang sekitarnya kebiasaannya mengerjakan salat 5 waktu. Autarokaha utawa ninggal sopo uang ha ing salat. Tarokaha mang bilafzil madi kelawan lafat madi sudah meninggalkan ai al maktubata tegese salat kang den wajibake dunal mangdurati ora salat kang den nadari dunal mangdurati ora salat kang den nadari wa nahwiha lan sepadane mangdurah wa nahwiha lan sepadane mangdurah ya seperti salat jenazah. Ninggale mangkasalan krono aras-arasen males dia tidak sholat. Autaroka ya dalam hatinya memang dia percaya kalau itu wajib dan dia harus mengerjakannya. Karena kemalasan yang ada dia tidak mengerjakan, dia tinggalkan sholatnya. Iya dia Islam tahu, dia tahu rukun-rukunnya Islam, dia tahu sholat itu wajib. Cuman dia tidak mengerjakan karena ya males, bikin capek, biasa itu. Nanti kita paling ya juga dapat ampunan dari Allah. Allah kan Maha Rahman dan Maha Rahim. Autaroka enggak seperti itu, dia tinggalkan penggambarannya. Autaroka utawa ninggal sopo uwong al wudu ing wudu. Al wudu ing wudu laha keduwene salat. Au syaratan utawa ninggal syarat suwiji akhara kang weneh min surutiha saking pira-pira syarate salat. In ujumi alamun ta den sepakati apa alaihi ing atase syartun apa alaihi atase syartin. Syarat yang sudah disepakati oleh ulama itu harus dikerjakan. Ketika dia tinggalkan wudu, ya sholat dia tapi enggak wudu. Sholatnya terap istiqomah tapi nggak pernah pakai wudhu. Setelah kencing langsung cebok terus kemudian langsung sholat tanpa adanya wudhu. Yang penting saya itu sholat, wudhu itu nggak ada dia, nggak wajib wudhu itu. Ya misalkan enggak lah ya, dia ya memang itu harus, cuman dia tidak mengerjakannya, dia tinggalkan. Ala wudhu nyuwen-nyuweni aku salat dolan wis sholatnya lah. Seperti itu. Autaroka utawa ninggal sapa wong al jumu'ata yang salat Jumat. Wa in shalla hale senajan to salat sapa wong al dhuhra yang salat dhuhur.
dia tinggalkan sholat Jumat, kan saya sudah sholat zuhur, nanti nggak masalah. Ya dia pikir zuhurnya dapat menggantikan kewajiban sholat Jumat. Tidak bisa. Jumat itu sendiri, beda dengan zuhur, bukan penggantinya. Li'anna karena saat temene kelakuan iku la yutasawwaru ora kena den serupaake, iku la yutasawwaru ora kena den rupaake, ora kena den gambarake, ora kena den serupaake apa qadha qadhae Jumat, apa qadha Jumat. Idul zuhru krana utawi zuhur iku laisat ora ana apa zuhur iku badalan dadi ganti anha saking Jumat, anha saking Jumat. Dan zuhur itu tidak bisa menggantikan wajibnya seseorang mengerjakan sholat Jumat, atau sholat Jumat tidak bisa dikerjakan dalam bentuk berupa sholat zuhur ketika tidak adanya uzur atau sebab-sebab dia tidak mengerjakan sholat Jumat. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena dia malas, meremehkan, terus dia meninggalkan wudhu atau syarat dari sholat atau rukun-rukunnya, atau mungkin perkara yang membatalkan dia kerjakan, dan terus mengerjakan sholatnya, meneruskan sholatnya, atau dia meninggalkan sholat Jumat dengan diganti sholat zuhur, maka semua itu fahuwa mongko utawi wong utawa tarik ma'adzalika sertane mengkono-mengkono kasalan iku muslim. Orang tadi masih dikatakan orang Islam, tidak dikatakan orang yang kufur, orang yang murtad. 5 krana keterangan fil hadis ing dalam hadis. Hadisnya mengatakan Allah Ta'ala yang saat temui Gusti Allah Ta'ala iku insya'ala munta kersa sinten Gusti Allah. Ya afa mongko ngapura sinten Gusti Allah anhu saking tarik. Wa insya'ala munta kersa sinten Gusti Allah. Allah munta kersa sinten Gusti Allah ya adzabahu mongko nyiksa sinten Gusti Allah ing tarik. Ada hadis dari siapa namanya Ubadah bin Somat radhiyallahu anhu. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya Allah mewajibkan atas semua hamba-hambanya untuk mengerjakan sholat maktubah, sholat 5 waktu. Lah barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang mengerjakannya, maka Allah akan janjikan surga atas hamba tersebut. Lah barang siapa yang meninggalkannya, maka Allah tidak menjanjikan sesuatu. Ya kalau Allah berkehendak, maka Allah akan seksa dia. Kalau Allah juga berkehendak lain, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu hadisnya dari riwayatnya Imam Abu Dawud. Wal kafiru tawi kafir, karena hadisnya seperti itu. Hadisnya mengatakan tidak mengarahkan orang yang meninggalkan sholat itu divonis, diklaim sebagai orang kafir. Juga tidak diancam neraka, enggak diancam neraka. Dalam hadis tersebut loh ya, tidak diancam neraka. Ya artinya ya entah nanti Allah mau jadikan dia seperti apa di akhirat nanti, apa diampuni, apa diseksa, itu nanti terserah Allah. Wal kafiru tawi kafir iku la yadkhulu ora iso manjing sapa kafir tahtal masyiati ing dalem kersane Gusti Allah. Lah kalau seperti itu makna hadis atau arahan hadisnya, berarti orang kafir juga bisa disamakan. Orang kafir tidak mengerjakan sholat, dia menentang kewajiban sholat. Nanti ketika Allah mau menyiksa ya disiksa, kalau enggak ya diampuni oleh Allah. Enggak bisa seperti itu kalau orang kafir. Karena Allah sudah jelas dalam Al-Quran mengatakan barang siapa yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Wala yu'aridu lan ora berlawanan apa hadis tadi di atas, hadisnya Ubadah Allah Ta'ala Isya itu
hu ing hadis ora berlawanan apa khabaru muslimin hadis Imam Muslim. Ada hadis Imam Muslim dari sahabat Jabir. Rupane khabar iki. Rupane bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholati. Maknane bainal abdi ku tetep ing dalem antarane kawula hamba, bainal kufri ing dalem antarane wong kafir. Ing dalem antarane kufur, tarkus sholati utawi ninggal salat. Tarkus sholati utawi ninggal salat. Untuk membedakan antara orang kafir dan orang yang tidak kafir, hamba yang bertakwa itu adalah tentang sholat. Kalau dia jalankan sholat maka itu adalah orang Islam. Kalau tidak mengerjakan sholat berarti itu adalah orang kafir. Kurang lebih makna hadisnya seperti itu. Lah, hadis ini tidak berlawanan dengan hadis di atas. Hadis di atas mengarahkan orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya pertentangan tentang wajibnya sholat atau tanpa adanya ingkar, itu masih dikatakan Islam, belum kafir. Kalau makna hadis bainal abdi wa bainal kufri ini seakan-akan kalau orang yang tidak mengerjakan sholat itu dihukumi kafir. Entah dia menentang wajibnya sholat atau tidak, pokoknya dia praktek meninggalkan sholat maka dikatakan kafir. Seakan-akan seperti itu makna hadisnya. Tapi tidak, hadisnya tidak bermakna seperti itu. Karena li'annahu krono sa'tamene khabaru muslim, li'annahu krono sa'tamene khabaru muslim iku mahmulun den arahake apa khabar. Iku mahmulun den arahake apa khabar, diarahake anal jahidi ing atase wong kang angas. Anal jahidi ing atase wong kang angas, au alat taghlizi utawa ing atase wong kang ngebotake, utawa ing atase wong kang ngebotake. Ya tidak, artinya taghlid itu dia tidak mengingkari, cuman dia merasa terbebani. Aduh, saya disuruh sholat 5 kali dalam sehari gara-gara saya beragama Islam, misalkan seperti itu ucapannya. Itu merasa berat adanya kewajiban itu, maka dihukumi kafir, sama dengan orang yang jahil. Beda kalau yang tadi kan hanya dia malas saja, dia malas tidak mengerjakan. Kalau tidak malas dia kerjakan, dia yakin kok, dia tahu kalau itu wajib, mau nggak mau harus dikerjakan, maka dihukumi tetap muslim. Kalau ini hadis ini arahnya kepada orang yang jahil, meninggalkan sholat dalam bentuk dia adalah orang yang jahil, orang yang angas atau orang yang merasa berat tentang kewajiban itu. Jadi tidak berlawanan hadis di atas dengan hadis ini. Wa ma'akauni lan sertane onone tarik ku sholat yang kasalan tadi, ono iku musliman Islam, yo yajibu wajib. Ketika itu masih dihukumi Islam, ya wajib anal imami ing atase imam, au naibi utawa penggantine imam. Wajib apa qatluhu mateni tariku sholah kasalan tadi. Walau bisolatin senajan to kelawan ninggal sholat siji, senajan to sebab ninggal sholat wahidatin kang siji. Walau bisolatin senajan to sebab ninggalne sholat wahidatin kang siji, meskipun satu kali saja dia tidak sholat. Lakin yustaratu tetapi ini den syaratake apa ikhrajuha, oleh ngetokake ne tarik ha ing sholat, oleh ngetokake ne tarik ha ing sholat, dia keluarkan an waqtid darurati saking wektune darurat. An waqtid darurati saking wektune darurat. Jadi waktu darurat itu adalah terjadi di permasalahan seseorang menjamak sholat. Dia zuhur tidak sholat, dia musafir tidak sholat. Lah, berarti dia mengeluarkan waktunya zuhur di luar waktu. Karena dia jamak dengan asar, maka dia keluarkan sampai di waktu asar. Nah itu dikatakan waktu darurat. Dia keluarkan waktu sholat yang sebenarnya di waktu yang lain, waktu sholat yang lain. Dia kerjakan di waktu asar. Asar kan bukan waktu zuhur, tapi karena dijamak, makanya asar juga termasuk waktu zuhur. Lah waktu yang seperti itu dikatakan waktu yang darurat. Lah kalau dia
tidak sholat zuhur tapi karena dijamak di sholat asar, ya maka tidak dibunuh. Kalau misalkan dia keluarkan sampai waktu maghrib, misalkan ada orang nggak sholat zuhur, terus ditunggu sampai asar masuk dalam waktu darurat, oh dia sholat, berarti nggak dibunuh. Kalau asar tiba dia tak kunjung sholat, sampai matahari sudah tenggelam, menandakan waktu sudah habis, maka dia dianggap mengeluarkan waktu sholat dari waktunya darurat, dari waktu darurat. Ikhraju an waktu darurati, mengeluarkan waktu sholat zuhur dari waktu darurat. Yo falay, nah ketika itu maka dibunuh. Falayak tulu mengko ora kena mateni sapa imam. Hu ing tarik bitarkid dhuhri, sebab ninggal sholat zuhur, hatta tagriba, sehingga surup apa asyamsu srengenge, sampai matahari tenggelam. Kalau matahari belum tenggelam kok dia baru mengerjakan zuhur, ya maka nggak dibunuh, barangkali dia dijamak sholatnya. Kalau sudah tenggelam matahari hatta tagriba syamsu, berarti dibunuh. Wala bitarkil maghribin, ora kelawan ninggal sholat maghrib, tidak dibunuh. Tarik tadi sebab meninggalkan sholat maghrib hatta yatlu'a, sehingga meletak apa al-fajru fajar, dan juga tidak dibunuh orang yang meninggalkan sholat maghrib tapi dia mengerjakan di waktu sholat isya, saat adalah waktu darurat bagi maghrib, maka tidak dibunuh. Maghrib baru dia kerjakan jam 1 dini hari, ya nggak dibunuh. Kalau sudah terbit fajar dia tidak terlihat mengerjakan sholat maghrib, maka dia dianggap meninggalkan sholat dan mengeluarkan waktunya dari waktu darurat, maka wajib untuk dibunuh. Waya ketululan lan mateni sapa imam utawa naib hu ing tarik, dipateni mang fi subhi ing dalem salat subuh, bitulu isamsi, sebab meletak srengenge. Ketika dia mengerjakan sholat subuh tapi matahari sudah keluar, dianggap meninggalkan sholat subuh. Wa fil asri lan ing dalam sholat asar, jadi dia tidak kok, ini gak kodok loh ya, dia tidak mengerjakan sholat subuh sampai matahari benar-benar terbit, maka dia dibunuh. Wa fil asri lan ing dalam ninggalnya sholat asar, dibunuhnya tadi bigurubiha, sebab surupe syams. Waktu asar sudah selesai, matahari tenggelam sudah, dia tidak terlihat mengerjakan sholat, nggak terlihat kodok, nggak terlihat apa-apa, dia tidak mengerjakan, berarti langsung dibunuh saja. Wa fil isya'iran ing dalam sholat isya, dia tinggalkan sholat isya bitulu'il fajri, sebab dibunuhnya tadi bitulu'il fajri, sebab terbitnya fajar, sebab meletaknya fajar. Tidak mengerjakan sholat isya sampai fajar itu sudah muncul, maka dia wajib dibunuh. Yang bunuh imam. Fayuto libu. Anyway, fayuto labu mongko diminta sopo tarik. Biadaiha kelawan nekani sholat. Idza dhaka ing dalem nalikane rupek apa waktune sholat. Bagi seorang imam itu juga meminta tarik orang yang tidak kunjung mengerjakan sholat segera mengerjakannya ketika waktu sudah mepet mau habis. Wa yutawa adulan den ancem sopo tarik bil qadri, kelawan dipateni, kelawan dibunuh, dan akan diancam mau dibunuh kalau dia tidak mengerjakan sholat. In akhraja lamun ngetokake sapa tarik ha ing sholat anil waktu saking wektu.
Kalau nanti waktunya sudah habis kamu tak mau sholat, saya bunuh kamu nanti. Ternyata benar, dia tidak mengerjakan sholat pada waktu sudah habis, maka wajib dibunuh ketika sudah dimintai tobat dia. Fa idza kharaja mongko lamun metu apa ala waktu-waktu ya doroba mongko memenggal sapa imam. Doroba mongko menggal sapa imam. Unuqahu ing gulune tarik. Unuqahu ing gulune tarik. Dipenggal bisaifi kelawan pedang. Cuman menggalnya tadi ba'dal istitabati ing dalam sawise diminta bertobat. Ing dalam sawise diminta bertobat. Ing dalam sawise amrih tobat. Ilam yatub lamun to ora tobat sapa tarik. Setelah diminta bertobat dia nggak mau, tetap nggak mau tobat, maka langsung bisa dibunuh, dipenggal lehernya. Kalau sebelum dimintai tobat langsung dibunuh tidak bisa. Jadi disuruh dulu untuk bertobat. Telah diketahui kalau dia ada laporan dia mengeluarkan sholat dari waktunya, dia tidak kerjakan sholat subuh, padahal matahari sudah setinggi satu penggala, maka itu wajib untuk dimintai bertobat. Baru langsung kalau nggak mau bertobat dibunuh. Kenapa kau harus dibunuh ketika dia tinggalkan dan nggak mau bertobat? Kiasan krono madaake ala tarkis syahadatain ing atase ninggal syahadat loro. Ala tarkis syahadatain ing atase ninggal syahadat loro. Disamakan dengan seseorang yang tidak mau mengucapkan dua buah kalimat syahadat, yang artinya dia tidak mau untuk memeluk agama Islam, maka diancam untuk diperangi, dibunuh. Sama dengan sholat ini, ketika itu tidak mau dikerjakan, tidak mau mengerjakan, ya maka harus diperangi, wajib diancam dengan pembunuhan kalau nggak mau bertobat. Bijami anakulan kelawan sekabehane sak temene saben-saben suwiji. Kelawan sak temene saben-saben suwiji. Kelawan sekabehane utawa ngumpulake sak temene saben-saben suwiji. Karena keduanya salat dan juga dua buah kalimat syahadat iku rukun, sebuah rukun lil islami maring agama Islam. Utawa keduanya agama Islam. Iku rukun, sebuah rukun lil islami kedua agama Islam. Karena kedua-dua juga rukun Islam. Walaya dakhululan ora manjing hu ing kullan lan ora manjing hu ing kullan apa niyabaton diganti bi badanen kelawan awak walamanen lan bondo. Dan kedua buah rukun itu tidak bisa digantikan dengan orang lain, nggak bisa dibadali dengan orang lain, atau nggak bisa diganti dengan harta. Beda dengan haji. Kalau haji dia sudah nggak mampu berjalan, maka bisa digantikan oleh anaknya atau orang lain yang mau untuk menggantikan kewajiban ibadah hajinya. Kalau nggak mau puasa, ya maka nanti dia diganti dengan membayar 1 mud, dengan memberi makan orang fakir miskin 1 mud setiap harinya. Itu bisa digantikan dengan harta. Kewajiban puasa, rukun kan puasa itu, digantikan dengan harta. Haji juga rukun, dapat digantikan dengan orang lain, dengan badan orang lain. Tapi kalau syahadat tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak bisa sholat juga diwakili oleh orang lain, baik dia masih hidup atau setelah dia mati. Setelah kaul yang sesuai dengan pendapat mazhab. Bi khilafi baqiyatil arkani kalawan bedanis kerine utawa sak liyane pira-pira rukun al khamsati kang 5. Zakat. Kalau zakat dia nggak ada, ya bisa diwakilkan. Meniatkan zakat itu untuk dirinya yang di jauh sana, bisa. Wastitabatuhu lan amreh jaluk tobatnya tarik, meminta bertaubatnya tarik. Wastitabatu utawi jaluk atau meminta tobatnya tarik iku mandubatun dan sunahake. Meminta orang meninggalkan sholat untuk bertobat itu yang memerintahkan, yang meminta untuk bertobat itu dihukumi sunnah. Seseorang yang menyuruh orang meninggalkan sholat untuk bertobat itu sebuah kesunahan, sunnah-sunnah saja.
Wa inna ma wajabat yang pasti wajib apa istitabatul murtadi, meminta bertaubate orang murtad, meminta bertaubate orang murtad. Nah tapi kok meminta tobat, menyuruh tobat orang yang murtad kok malah wajib? Kalau orang yang meninggalkan sholat itu malah dihukumi sunnah minta tobatnya. Karena perbedaan di sini, di anna riddata karena saat temani murtad utawa riddah ikutu khallitu iso nglanggengake apa riddah. Ikutu khallitu iso nglanggengake apa riddah, iso nglanggengake finari ing dalem neraka. Karena perbuatan murtad itu bisa mengabadikan seseorang tinggal di neraka. Jadi wajib untuk seseorang, orang lain untuk meminta tobat dari orang murtad itu, agar orang murtad itu tidak kekal selamanya di neraka. Menolonglah istilahnya. Tapi kalau sholat tidak. Wajib mongko wajib apa ing qalduhu nyelametake murtad minha sangking nar. Wajib mongko wajib apa ing qalduhu nyelametake murtad minha sangking nar. Bikhilafi tarkis sholati kelawan bedani ninggalake sholat. Bikhilafi tarkis sholati kelawan bedani ninggalake sholat. Karena masih dihukumi Islam. Yang jelas ketika itu Islam agamanya, dia pasti masuk surga. Entah kapan, yang jelas dia pasti masuk surga. Kalau dosanya banyak, dia tidak pernah sholat, ya nanti urusannya di akhir, di neraka dulu. Ibaratnya dia penuh dengan noda, dan nodanya itu bisa dibersihkan di neraka. Karena api neraka itu adalah sebuah alat sesuci untuk mensucikan kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang ada dalam tubuhnya seseorang. Nah, kalau masih Islam, mesti nanti ada waktunya dia bisa masuk surga. Entah kapan. Yang jelas selama kotorannya itu masih ada, ya belum bisa. Kalau sudah habis, baru dia masuk surga. Kalau orang murtad, dia sudah nggak Islam hukumnya, bukan Muslim dia orang kafir. Ya maka kekal di neraka. Wa yundabu lan den sunahake apa antakuna arep yen to ono apa istitabatuhu meminta tobaté tarik iku halan saknalika artinya ketika ditemui meninggalkan sholat seketika itu dia diminta untuk bertobat. Waman utawi sabane wong iku qatalahu lamun to mateni sapa manhu ing tarik. Barang siapa yang memenggal kepalanya orang yang meninggalkan sholat, dipenggal tadi fi muddatil istitabati pada saat-saat diminta untuk bertobat, ing dalem mangsane amrih taubat, dipenggalnya tadi pada saat-saat dimintai untuk masa-masa bertobat, au qablaha utawa ing dalem sadurung istitabah, yo asima mongko dosa sapa man, maka dia berdosa. Imam tadi misalkan memenggal kepalanya orang yang tarikus sholat, tapi sebelum meminta dia untuk bertobat langsung dipenggal saja, maka imam tersebut itu kena dosa membunuh seseorang. Walau doman lan ora ana tempuan iku maujud alaihi ing atase man. Meskipun dia telah membunuh, cuman dia tidak mendapatkan kewajiban untuk mengganti, untuk menanggung. Ya tidak dihukum, ya dosa saja dia. Walau qala lamun ta ngucap sapa tarikus shalah. Ada orang yang meninggalkan sholat. Ketika mau dibunuh, mau dipenggal, dia mengucapkan seperti ini. Sholaituha fi baiti. Ngucape mang hina iradati qatri ing dalem semangsane ngarepake mateni tarik. Ing dalem semangsane ngarepake mateni tarik utawa ing dalem semangsane oleh ngarepake mateni tarik. Dekne ngucap sholaituha fi baiti. Aku wis salat kok nang omahku. Sholaitu salat sapa ingsun ha ing salat fi baiti ing dalem omah ingsun, aku wis salat nang omahku mang. Ya maka
diterima ucapannya. Au dzakara utawa nutur sapa tarik, aku musafir, dadi iki tak jamak engko salatku karo tak jamak takhir. Heeh, nutur udron ing sebuah udzur, udron ing udzur. Walau batilan senajan to batal apa udzur, senajan to batal apa udzur, ya lam yuktal mongko ora den pateni sapa tarik. Aku ku musafir. Alah kok gak tahu nanti kok musafir, meskipun seperti itu tetap diterima. Aku udzur kok, aku ki musafir. Meskipun alasan yang dia katakan itu udzurnya itu palsu, tapi ya nggak apa-apa, itu dimaklumi. Nggak, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Naam ya bener jarine mengkono-mengkono lam yuktal. Memang nggak dibunuh ketika dia membuat alasan. Dia sudah sholat, dia ada udzur. Cuman ngene, ya wajib. Apa amruhu merintah tarik? Apa amruhu merintah tarik biha kelawan sholat? In zakara lamun ta nutur sapa tarik, nutur udron ing udzur batilan kang batal, batilan ingkang batal. Udzurnya udzur yang tidak bisa diterima. Ya meskipun nanti dia imbasnya tidak jadi dibunuh, cuman imam wajib untuk menyuruh dia mengerjakan sholat. Udzurmu gak bisa itu, gak sah itu, batal udzurmu. Sudah kamu sholat, sholat. Kalau dia mau sholat ya sudah. Kalau nggak mau sholat, ya maka nanti dibunuh lagi. Jadi dibunuh. Wa matalan ing dalem kapan-kapan kala ngucap sapa tarik. Ngucapnya ngene, ta'ammattu tarkaha bila udrin. Ta'ammattu sengaja sapa ingsun utawa jarak sapa ingsun tarkaha ing ninggal salat nek ku sengaja mang bila udrin kelawan tanpa udzur, dan tidak ada udzur sama sekali. Ketika ada seorang tarikus sholat berkata seperti itu, ya kutila mongko dipateni sapa tarik, langsung dibunuh saja. Sawa niku padha uga kala utawi arep yen to ngucap sapa tarik ing ucapan la usolliha amsakata. La usolliha ora nyolati sapa ingsun ha ing salat. Aku gak bakal salat, gak bakal lakoni salat zuhur aku. Amsakata utawa meneng sapa tarik. Sapa tarik? Amsakata utawa meneng sapa tarik. Ditanya, "Kamu enggak salat zuhur ya?" Diam saja. Diam saja. Atau dia jawab, "Iya, saya enggak akan mengajar salat zuhur." Kalau ada orang seperti itu, maka dibunuh saja. Kenapa kok dibunuh? Litahakuki jinayati krono. Dadi nyotone oleh nglakoni dosa. Litahakuki jinayati krono. Dadi nyotone oleh nglakoni dosa. Lakoni dosane tarik. Krono dadi nyotone oleh nglakoni dosane tarik. Nglakoni dosa bita amu ditakhiri kelawan nejo ngakhirake salat. Kelawan nejo ngakhirake salat. Wala yuktalan ora kena den pateni sapa tarik. Bifa itaten sebab salat qadha. Tidak mengerjakan salat subuh, matahari sudah keluar. Kamu baru bangun tidur, sekarang jam 8. Sing tak bunuh. Tidak. Saya tiduran, saya mau mengqadai kok. Kalau diqadai ya tidak. Infatat lamun to keliwat apa faita. Lamun to keliwat apa faita. Hu ing tarik. Kliwate mang biudren sebab udzur, mutlakon kelawan mutlak. Kalau dia ada udzur. Au bila udren to kelawan tanpa onone udzur. Wa qalan ngucap sapa tarik, usolliha. Wis salat sapa ingsun. Usolliha nyolati sapa ingsun wae. Usolliha nyolati sapa ingsun ha ing salat. Bangun tidur. Kamu enggak subuhan? Kodok terang? Enggak kodok saya. Loh, sih tak bunuh? Enggak kok, saya sudah sholat kok sebenarnya. Kemudian saya tidur sudah setelah sholat. Berarti enggak dibunuh. Litaubati krono tobatit tarik. Litaubati krono tobatit tarik. Bi khilafi maklan bedani perkara. Atau bisa digambarkan seperti ini. Ada orang yang jelas-jelas tidak sholat. Terus dia
tidak ada udzur, terus mau dibunuh, kamu sholat apa enggak, kodok apa enggak? Ya sudah, saya tak kodok, ya maka enggak jadi dibunuh, itu sudah dianggap dia bertaubat, nanti jangan diulangi lagi. Bikhalafi makalan bedani perkara idza lam yakul ing dalem nalikane orang ngucap sapa tarik zalika ing mengkono-mengkono usalli. Kalau tanpa adanya udzur, dia jelas-jelas tidak mengerjakan sholat, terus nggak buat alasan, nggak berkata sesuatu, dia diam saja, maka langsung dibunuh saja. Babul janaizi utawi iku babe pira-pira jenazah. Utawi lafadz janais iku bil fathi kelawan fathai jim. Janais boleh, jinais juga boleh. Utawi ya, janais kalau ora arti aku. Jelas dengan fathahnya jim, janais. Kalau yang boleh itu janazah boleh, jinazah juga boleh. Kalau jinais saya nggak tahu. Kalau janais itu yang legal. Bil fathi kelawan fathai jim. Utai lafadz janais iku jam'u janazatin jama'e lafadz janazah. Wabihi lan kelawan fathai jim. Wabihi kelawan fathai jim. Bil kasri kelawan kasroi jim ketika mufrad. Wabil kasri lan kelawan wabil kasri lan kelawan kasroi jim. Janazah atau jinazah boleh. Wabil kelawan fathai jim. Wabil kasri lan kelawan kasroi jim ketika mufrad loh ya ini. Janazah atau jinazah. Kalau janais ya janais, nggak boleh jinais. Boleh apa enggak saya kurang tahu, kayaknya nggak boleh. Utawi janais utawa jinais iku ismon, istilah utawa nama, sesebutan jejenengan lil mayiti keduwene mayit. Mayit fin naqsi ing dalem keranda, ing dalem pendoso. Ing dalem pendoso apa pendoso? Fa illam yakun mongko lamun ta ora ana iku alai tetep ing atase na'as ora ana apa almayyitu mayyit ya fa mongko tawi an-na'su iku sarirun amben wa na'sun lan keranda utawa usungan mayit wa na'sun lan usungan mayit utawa keranda. Jadi jenazah itu adalah mayit yang sudah diletakkan di dalam keranda. Kalau kerandanya itu dikatakan ya naas, ya keranda ketika nggak ada mayitnya. Min janazahu saking lafadz janazahu, maknane janazahu nutupi sapa wong hu ing mayit. Idza istarahu idza satarahu ing dalem nalikane nutupi sapa wong hu ing mayit ditutupi bihi kelawan naas. Ketika dia menggunakan naas sebagai penghalang atau penutup dari jenazah. Yustahabu den sunahake likul li'adin keduwene saben-saben wong suci apa zikrul mauti eling mati. Eling emang bikal bihi ing dalem atine kulli ahadin. Ing dalem atine kulli ahad wa lisani hilan lesane kulli ahad, entah melalui hati atau mulutnya dia ingat-ingat terus tentang adanya kematian. Wal iksarulan ngekeh-ngekehake minhu sangking zikrul maut ai min zikri tegese sangking eling mati tegese sangking eling mati bi ayya ja'alahu gambare yen tan dadekake sapa wong hu ing dzikrul maut didadekake nusba ainihi ing den tingaline mripat lorone kulli ahad kayak dia jadikan mati itu ada di depan mata. Suatu saat tuh mati, makanya kita harus ingat mati. Mati itu lebih dekat daripada impian kita. Kita mengimpikan ini dan itu, tapi mati itu di depan mata kita. Li'anna karena saat temene zikrul maut iku azjaru luweh nyegah apa zikrul maut. Lebih bisa mencegah anil maksiati saking ngelakoni maksiat wa ada alan luweh iso narek
lan luwe iso narik ila taati maring lakoni ketaatan, ila taati maring lakoni ketaatan, lebih bisa menjadikan seseorang untuk taat dan meninggalkan maksiat, mengingat mati. Maka sunnah walidalan krono arai mengkono annahu arjazu anil maksiati wa ad'a ila taati amara sampun perintah sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah bil iksari kelawan memperbanyak, bil iksari kelawan ngekeh-ngekehake min dzikri sangking eling mati, min dzikri sangking eling mati. Wa 'allalahu lan gawe alasan sinten kanjeng Nabi, lan gawe alasan sinten kanjeng Nabi, gawe ilat sinten kanjeng Nabi hu ing amr bil iksari min dzikrihi bi annahu kelawan sak temene kanjeng Nabi bi annahu kelan sak temene kelakuan ngono ae, bi annahu kelan sak temene kelakuan iku madzukira ora den ilingi apa zikrul maut, iku madzukira ora den ilingi khabarnya anna, iku madzukira ora den ilingi apa zikrul maut fi katsirin ing dalem akeh, fi katsirin ing dalem akeh ai minat dunya tegese saking donya wal amalilan angen-angen fiha ing dalem dunya, fiha ing dalem dunya illa qallalahu kejaba nyithikake apa zikir hu ing kasir, kejaba nyithikake apa zikir hu ing kasir wala fi qaulin lan ora ing dalem sithik ai minal amali tegese sangking amal illa kasarahu kejaba angin padha kejaba ngekeh-ngekehake zikir, kejaba ngekeh zikir hu ing qalil. Jadi mengingat mati ketika dihubungkan dengan seseorang yang berbanyak mencari dunia dan kenikmatan dunia, harapan dunianya itu bisa menjadikan harapannya itu sedikit ya. Jadi ketika seseorang ada tujuan memperbanyak dunianya, memperbanyak angan-angan tentang dunianya, ketika dia ingat mati, maka akan memperkecil, mempersedikit, mengurangi impiannya untuk menumpuk dunia. Sebaliknya, ketika ada seseorang untuk tujuan menjadikan amal itu sedikit, maka ketika dia ingat mati, maka dia akan otomatis memperbanyak amalnya. Dia tidak gemar untuk beramal, dia pengennya amal sedikit wae. Terus karena dia ingat mati, maka otomatis amalnya akan bertambah banyak dengan sendirinya. Karena ingat mati itu akan menggiring seseorang untuk beramal lebih banyak. Bayustabulan den sunake apa isti'adatu, siap-siap atau cawis-cawis lahu keduwene maut atau zikrul maut, lahu keduwene maut atau zikrul maut, siap-siap bitaubati kelawan tobat, aita jadi dia tegesi ngenyar-ngenyari tobat, wal i'tina ilan nemen-nemeni bisa niha kelawan tingkai tobat, sunnah bagi seseorang yang dia tidak syirik, dia tidak dosa, dia tidak meninggalkan sholat. Yang jelas dia itu mengerjakan segala perintah yang diperintahkan dan menjauhi larangan yang dilarang. Itu bagi dirinya sunnah untuk bersiap-siap untuk menghadapi kematian dengan cara bertaubat, memperbanyak taubatnya, memperbarui taubatnya. Wa mahalluhu tai panggonane yustahabu, memperbanyak taubat, memperbanyak itu tadi, memperbarui tobat tadi itu hukumnya sunnah selama dia ilam ya'lam. Wa mahalau tai panggonane yustahabu alisti'tadu lahu bitaubati
iku illam ya'lam ing dalem selagine aja iku illam ya'lam lamun ta ora ngerti sapa man anna alai ing sak temene iku wajib ngene wae iku anna alaihi piye wa mahallu tai panggonane yustahabu istidhatu iku illam ya'lam lamun ta ora ngerti sapa man ora ngerti anna alaihi ing sak temene iku tetep ing atase man muqtadiyan ana perkara kang natrapi laha keduwene taubat jika memang sunnahnya tadi jika memang tidak ada perkara yang menuntut untuk dirinya segera bertaubat ya dia tidak kok meninggalkan sholat, dia tidak kok meninggalkan puasa, dia tidak meninggalkan haji jika dia mampu ya dia pokoknya mengerjakan apa yang diperintahkan, yang dilarang dia jauhi maka baginya itu sunnah. Tapi wa ilan lamun ta ora ilam ya'lam anna alaihi muqtadiyan laha ketika memang dia tahu memang dirinya itu harus segera bertaubat ya maka wajibat mempewajib apa taubat tidak sunnah malah wajib ketika dia memang harus bertobat fauron kelawan saknalika bil ijtimai kelawan sepakate ulama wal maridu tawi loro iku aula luwe utama bidzalika kelawan mengkono taubat pemeneh pas loro kuwi luwe apik untuk memperbarui fokus terhadap tobat li anna karena saat temene marid iku ilal mauti li anna karena saat temene marid ilal mauti maring mati iku akrabu luweh parek karena sakit itu lebih mendekatkan terhadap kematian. Ketika sakit itu lebih baik untuk memperbarui tobatnya. Wa yusannulan den sunake apa ayadatul muslimi nyambangi menjenguk wong muslim utawa ngendangi wong muslim almaridi kang loro sunnah untuk menjenguk orang sakit orang Islam hatal armadu sehingga wong kang loro belen orang yang sakit mata belen itu sunnah untuk dijenguk lil ittibai karena derek tindak lampai Kanjeng Nabi pernah melakukan sendiri beliau menjenguk Zaid bin Arqam ketika Zaid itu sakit mata belen itu man ada hadisnya Abu Dawud itu ada Zaid bin Arqam bercerita Nabi pernah mengunjungi saya menjenguk saya ketika saya sedang sakit armat sakit belelek walau fi awali yaumin senajan ta iku tetep ing dalam kawitane dina kae lagi loro dina wingi diendangi orang patut telung dina lagi patut tidak ketika hari pertama pun dia enggak masuk sekolah diendangi awali yaumin ing dalam kawitane dina min maradihi saking lorone marid wa khabaru innama yu'atu ba'da salatin utawi khobar innama yu'atu ba'da salatin iku maudhu'un khobar kang maudhu khobar yang tidak jelas sampai Nabi innama yu'atu yang pastine den endangi sapa marid diendani mang ba'da salatin ing dalem sausia 3 dina ada khobar yang mengatakan orang sakit itu hanya bisa dijenguk pada saat setelah 3 hari. Kalau belum 3 hari itu enggak sunnah dijenguk. Tidak, itu khabar yang mau tuh. Wal adu lan ngendangi musuh. Boleh menjenguk musuh yang sakit. Wa man lan uwong la ya'rifu kang ora kenal sapa uwong bu ing man. Tak ajak yo nang ndi kandhane kancaku. Sapa kancamu? Iki. Gak kenal aku. Enggak apa-apa, sunnah. Meskipun enggak kenal. Wal jarulan berarti baturi koncone ngendangi koncone yang jelas ketika nggak kenal itu dia sunnah untuk menjenguknya musuhnya sunnah kok kemudian koncone berarti kan nggak musuh wal jarulan tonggo tetangga yang sakit sunnah untuk dijenguk wal kafirulan wong kafir orang kafir pun juga sunnah dijenguk cuman ayat dimiyu tegese kafir yang tunduk terhadap pemerintahan Islam wal mu'ahadulan kafir yang
mengadakan akad perjanjian dengan orang Islam. Wal musta'man lan kafir kang musta'man, orang kafir yang mengadakan akad meminta jaminan keamanan dari orang Islam. Saya minta jaminan keamanan, jangan dibunuh, jangan diperangi. Ya saya nggak bisa untuk masuk agama Islam karena sudah berjanji terhadap Tuhannya mungkin atau kiainya di agamanya. Saya nggak bisa masuk Islam karena saya sudah diinikan oleh kiai saya. Maka saya nggak bisa, tapi tolong saya nggak bisa tunduk terhadap Islam karena saya punya pemikiran sendiri, tapi saya minta saja amannya. Saya nggak akan menyerang Islam juga, nggak akan mau diserang. Ya sudah, kita akan aman saja. Seperti itu, meminta jaminan keamanan. Kalau dhimmi itu ya lebih tunduk lagi daripada musta'man. Dia bayar pajak juga loh. Kalau musta'man nggak bayar pajak. Ingkana lamun ono sapa kafir, ketika kafir tadi itu loh. Nah, kalau kafir karbi ya jangan dijengok, malah dibunuh kamu nanti. Ingkana lamun ono sapa kafir iku jaron tetangga. Memang itu tetangganya kafir. Kalau kafirnya jauh sana, ada orang Amerika misalkan yang agamanya tidak Islam, sakit, cuman tidak musuh, dijengok, yang enggak sunnah jauh. Ketika itu sebuah tetangga, au qoriban utawa kerabat, au nahwahuma utawa sepadane qarib au jaron, mungkin ke teman, koncone konco, kafir, gak apa-apa. Kekhodimin kaya dene pembantu bukan kerabat juga bukan tetangga, tapi dia pembantu yang setiap harinya dekat dengan majikan. Makanya itu sunnah dijenguk ketika sakit, karena agamanya tidak Islam pun gak masalah. Waman lan uwong yurja kang den Arab apa islamuhu islami man, atau orang yang bisa diharapkan masa Islamnya. Fa inin tafa mengkala monto sepi apa dzalika mengkono jaron au qoriban au nahwahuma, ketika itu orang kafir, bukan tetangga, bukan kerabat, bukan pembantu, bukan orang yang diharapkan masuk Islam, ya jazat mongko wenang, boleh saja. Apa iya datuhu nyambangi kafir, bila karahatin kalawan tanpa makruh. Kalau itu nggak ada hubungan sama sekali ya boleh-boleh saja dijenguk, tidak sunnah. Kalau tadi kan sunnah menjenguknya, dan juga mendoakan dirinya pun juga tidak masalah, boleh-boleh saja, tidak kok sunnah. Wa yukrahulan dimakruhake apa iya datun, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana